Bukan panjang ini, karena sebagaimana kita pahamkan dalam banyak hadis dari Sayyidah Aisyah, injadahul asrul awakhir ahyaul lail wa yaqazu Allah wasadul ijar. Jadi untuk kita sebagai hamba, sebagai keluarga, sebagai ayah yang keren dipertaruhkan di malam-malam ini. Pertama, Nabi itu kalau 10 akhir itu kerjanya gak ada yang lain, cuma menghidupkan malam dengan ibadah. Mampu nggak kita mendidik diri kita seperti itu? Kalau masih warawiri ngurusin dunia, belum keren. Masih rungsing mikirin duit, belum keren. Karena orang-orang yang bisa menghidupkan sholat malam adalah orang-orang yang mapan. Bapak ke kota wisata di Cibubur, yang perumahannya itu tipe Real Madrid, Spanyol, atau ke Grand Wisata, itu parkir itu mobil tuh kayak showroom, Pak. Rubicon. Jadi orang-orang yang ibadah di malam akhir berbadan itu orang yang mapan. Kalau yang rungsing mah nggak bisa. Dikit istrinya, Pak ada di mana? Mak ada di mana, dan seterusnya. Jadi hidupkan sholat malam. Mutu kita teruji di sini. Kalau belum bisa, coba lagi. Yang kedua, waalaikumsalam. Kita disuruh bangunin anak istri. Kita bisa nggak jadi ayah yang keren? Kita punya otoritas gak di rumah nyuruh anak istri ibadah? Ini harus ibadah, suruh pakai jilbab yang kita gak berani. Ketika anak istri kita berani melanggar hukum yang kecil-kecil, yang gede pasti dilanggar. Makanya banyak kan rumah tangga broken. Kenapa? Ayahnya gak bisa punya hukum. Bapak gak bisa jadi panglima hukum di rumah. Bapaknya cemen, gak keren ayahnya. Makanya jadilah banyak pejabat rumah tangganya rusak, anaknya korupsi. Kenapa? Bapaknya nggak jadi ayah yang keren. Kemarin sholat di situ, imamin berapa sopnya? Penuh ke belakang. 78 sapi di sini aja 2, 3, 2. Penuh. Lalu kita mas, blok G, blok F. Coba kita berkaca, beli Munawarah, banyak kosongnya, gede doang masjidnya. Kotanya penuh. Bahkan sampai malam-malam nanti, sampai malam-malam itu masih penuh juga. Alhamdulillah. Jadi bangunkan anak istri kita buat sholat malam, itu perbuatan Nabi. Yang ketiga, ngencengin sarung, tidak nyampur suami istri, walaupun itu tidak diharamkan, tapi Nabi punya stabilitas syahwat, jadi tidak menggauli istrinya. Gitu. Alhamdulillah kita bisa itikaf, Pak. Walaupun itikaf kita cuma malam, cuma malam. Orang itikaf itu 24 jam nggak keluar masjid. Maka Nabi ketika Ummu Salamah nyamperin, nyisirin kan rambut Nabi gitu tuh. Kalau bahasa kita bahasanya apa? Kalau tahu itu, bebek nook gitu. Kalanya gitu tuh. Disisirin sama Ummu Salamah, siapa istri beliau Rasul. Suami itikaf, istri apa ingat Pak? Ini jangan suami saya belum betel ini, belum betel. Belum pakai apa? Belum krimbat. Jadi disisirin. Ada kita pengen sholat, istri nyisirin rambut gitu. Ada? Ada nggak? Belum. Cari yang ada. Berarti mendua berarti iya. Dipikirin Pak rambut Nabi itu, begitu. Nah jadi itu. Nah kenapa? Karena memang orang sholat nggak ada jaminan rezeki Pak. Orang rajin sholat takwa. Nah orang yang takwa apa kata Allah Taala? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa itu pertama dia akan dikasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Pak saya kerja gajian itu kan disangka, ada perjanjian. Kalau kita takwa lewat sholat, kita akan dikasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka, objek, tapi yang haram. Yang halal, bukan yang haram. Bukan yang model-model sana sini, bukan. Saya masih ketua Badan Pengurus Koperasi, Pak. Sekarang di BPK kita main sogoknya bukan duit lagi, Pak. Sogoknya pakai janda. Kita termasuk benteng yang belum kena. Ini pakai duit nggak kena nih katanya Jero Silver nih. Gua kasih janda, nggak kena juga. Karena lagi janda sogokannya nih. Siapa bantu mau? Uang perjalanan dinas, saling pinjam, ayam meren, geus kateuri, hafal banget saya di koperasi soalnya. Karena kita ngurusin uang miliaran. Tanda tangan duit, itulah dunia kita hari ini. Kenapa? Karena kita nyampur dengan orang-orang umum. Wajar. Saya kalau ngeliat orang kegoda, nggak kegoda, ya udah biasa. Kalau sekarang nih, udah langsung Pak, langsung kawin sendiri, nah begitu. Biasa orang dari Sukabumi diimpor tuh, biasa begitu tuh. Nah, seneng banget Pak. Hidup kita kalau dilayani Pak, jadi playboy bener kita. Nauzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah kita berkhidmat dengan hidayah, kita beribadah. Akhirnya apa? Godaan itu
hilang sedikit demi sedikit. Ya kalau nerawang dikit wajar lah, orang berhayal kan jauh gini jauh gitu, tapi itu hilang semua. Kalau orang bertakwa pada Allah lewat jalan salat, apa kata Allah? Dikasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Pak, Bu, Pak, Bu, pengen makan lontong kayak tadi. Saya mau makan nasi, Bu, cuma lontong 5. Jadi kalau kita rajin sholat, bertakwa, Allah kasih rezeki dari jalan yang sangat-sangat. Kira-kira seneng nggak? Kira-kira enak nggak? Enak. Yang kedua apa? Ya Allahu min amri yusra. Orang takwa itu diantaranya bisa dengan jalan sholat, bisa dengan jalan puasa. Apa? Ketika dia punya masalah, orang takwa punya masalah Pak, tapi Allah kasih jalan keluar buat masalah itu. Semua dikasih. Masalah gampang dikasih jalan keluar, masalah sulit. Jadi hidupnya tidak 5R. Rungsing, rudet, riweuh, ripuh, resek hidupnya. Akhirnya pusing. Akhirnya apa? Tidak sholat. Kedua, karena sholat ini, puasa ini ibadah, Allah jamin. Kan sedikit aja tuh Mas Beri ayatnya. Ini Nabi Quraisy. Falyabudu rabbahadzal bait, maka sembahlah Rabb Allah yang punya rumah ini, Ka'bah. Nah, kalau kita udah sembah, kita udah bersujud, termasuk musola ini, apa dampaknya? Allazi at'amahum min ju'. Allah akan kasih kita apa? Makanan dari rasa kelaparan. Artinya apa? Orang yang menyembah kepada Allah, mengabdi pada Allah lewat sholat, lewat puasa dan sebagainya, ada jaminan. Apa itu? Hidupnya gak akan kelaparan. Yang kedua, allazi wa amanahum min khauf. Yang kedua, orang yang tadi menyembah, mengabdi kepada Allah lewat sholat 5 waktu, lewat puasa dan sebagainya, akan diberi kapasitas. Apa kapasitas itu? Orang itu akan diberikan rasa aman dari rasa takut. Kita kan ini pada pengen takut. Takut istri meninggal, takut anak gagal, takut anak durhaka, takut gak dapat duit, yang mau pensiun MPP, itu MPP enggak, mati pelan-pelan karena stres kan, makanya pensiun paling stres nih, nggak keluar rumah, di dalam aja, mengurung diri dalam sangkar emas ritual ibadah, akhirnya matanya kuning, nggak pernah keluar rumah, ujung-ujungnya mati, selesai. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah, falyaqulu rabbahadzal bait, 2 jaminannya, dikasih makan dari rasa lapar. Yang kedua, diberikan aman dari rasa takut, nggak ada rasa takut lagi dalam jiwanya. Makanya kalau ingin berbuat baik kayak Umar bin Khattab, maju terus, orang urus, dibully, bodoh amat, gitu. Saya mau jadi orang baik, saya mau sholat, saya mau puasa, dikatain orang bodoh amat, terus dipikirin. Karena kita nggak minta gaji dari mereka. Insya, makanya nih, ini sholat sunnah. Sunnah jangan dengan yang wajib. Kata Nabi yang mulia dari sahabat Utsman bin Affan, Utsman mendengar Nabi bersabda apa? Siapa yang sholat subuh, sholat isya berjamaah, man sholat isya fi jamaah, pakaan nama qoma nisful lail. Siapa di antara kita yang sholat isya berjamaah kayak tadi, pahalanya sama dengan sholat tahajud, sholat taraweh setengah malam, Pak. Satu malam itu 8 jam, dari jam 8 sampai jam 4 subuh. Kita ntar sholat taraweh berapa jam nih? Entar kita setengah jam. Setengah jam, udah paling lama itu. Kalau imam yang lama-lama, Pak Mahdi ntar tulis di sana lama, tulisnya biasanya gitu. Kalau anak saya di rumah begitu, Pak, imamnya siapa? Si Anu, lemes. Siapa imamnya? Pak Topik, Pak, cepet, pendek. Pak Topik jadi senangan di rumah itu. Orang yang sholat isya berjamaah pahalanya sholat taraweh 4 jam, Pak. Siapa yang kuat 4 jam? Ustaz Hidayat kuat gak? Ustaz Sobat kuat gak? Yakin gak kuat? Ternyata kalau kita isya berjamaah saja nggak taraweh, dihitungnya taraweh 4 jam. Kira-kira mantap gak? Mantap. Senang gak? Orang bertakwa. Kemudian lagi, man sholat subuh fi jamaah. Dan barang siapa di antara kita yang sholat subuh berjamaah, pakaan nama sholat laila kullah. Orang yang subuhnya berjamaah, pahalanya seperti apa? Sholat tarawihnya seluruh malam 8 jam. Ini ibadah Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i
Sholat malamnya, sholat tarawihnya selama sepanjang hidupnya 2 jam. Jadi dia punya waktu 8 jam, 3 jam buat tidur, 3 jam buat tulis, 2 jam buat sholat. Imam Syafi'i. Dari kapan? Dari umur 15 tahun sampai umur 50 tahun karena beliau meninggal gara-gara wasir. Amayat. Jadi Imam Syafi'i sholat tarawih, sholat tahajud 2 jam selama 39 tahun. Ini kita kalau macam ngomongnya yang hilafiyah mulu, yang kelakuan gini jadi ikutin. Berapa tahun? 39 tahun Imam Syafi'i sholat malam. Lah kita suruh tahajud tarawih cuma 1 bulan, ngeluh mulu kerjanya. Klien lah, kerjaan lah, lembur lah, istri ngajak keramaian lah, semua jadi alasan. Besok nyari tiket Rosalia, tiket gaji apa? Sinar Jaya, mau pulang ke Cilacap dan seterusnya. Semua jadi masalah hari ini. Akhirnya apa? Boro-boro ngikutin Imam Syafi'i. Ikut Syafi'i tukang nasi goreng juga enggak. Alhamdulillah amin. Ya, kira-kira kalau ikut Imam Syafi'i sholat tarawih tiap malam 2 jam kira-kira sanggup enggak? Belum. Insya ya. Sholat setengah jam, 1 jam ngubut sama ngopi di pojok sono. Nggak apa-apa, yang penting di dalam masjid. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa itikaf walaupun cuma jam setengah 3 sampai setengah 4 karena sahur. Pak, kok nggak seluruhnya? Bentar, mungkin generasi muda yang akan datang di zamannya Niat, zamannya Nafis, zamannya Ustaz yang akan membuat musola ini bisa itikaf 24 jam tanpa pulang. Misalnya yang orang yang kerja dikasih duit, Pak. Kalau kita itikaf dulu di masjid Bang Egy Sujana, pulang dikasih duit ke Bang Egy. Jadi kita itikaf nih di bawah mimbar di mana? Pulang pasti dikasih tuh. Kalau kasih juta 2 juta. Karena Bang Egy orangnya murah hati, murah rezeki. Jadi kalau kita itikaf nih, berapa orang? 3 juta atau 4 juta dikasih ongkos. Kalau dia kenapa? Ganti kita gak kerja di hari-hari itikaf itu. Nah kalau di sini belum ada yang bisa ngasih gitu. Kalau ada kasih kita. Mas Ferry misalnya 10 hari sini itikaf. Lah pulang bawa 5 juta gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan ada yang belum murah hati. Insya apa? Karena semua yang dikorbankan diberikan oleh Allah pasti diganti. Bapak ibadah diganti oleh Allah Ta'ala. Sekarang kalau kita kerja, Pak Bebe kerja di Disub, kerja dulu digaji dulu, Pak. Kerja dulu digaji dulu. Kerja dulu digaji, sama kita juga. Infak dulu baru kalau ganti. Ntar saya mau infak kalau mau kaya. Ya nggak dikasih. Infak dulu baru dikasih. Ibadah dulu, sholat dulu, baru dikasih gaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gajinya? Kesehatan. Apa gajinya? Ketenangan. Apa gajinya? Rungsing, ruwet, rudet, hilang. Apa gajinya? Rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Insya Allah. Semoga Allah berikan hidayahnya, taufiknya, rahmatnya, kasihnya, ketenangannya kepada kita semua warga Blok C. Hadirin hadirat kurang maaf yang benar yang datang dari Allah Ta'ala, salah dari saya menyampaikan karena kekurangan, karena kehilapan, karena kebodohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.